Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Bilfat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, ada alasan pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. Terus yang kedua, tentang evaluasi dalam kurikulum 2013. Dan yang terakhir nanti ada pembaruan-pembaruan dalam kurikulum Merdeka. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, alasan pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. Kenapa sih kok dalam pembelajaran itu ada evaluasi? Nah, sebelum kita mengetahui itu, kita juga harus mengetahui tentang pengertian evaluasi. Jadi kita akan membahas tentang pengertian evaluasi terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi ini terdapat ada 3 pengertian. Yang pertama, pengertian evaluasi menurut Wong dan Brown. Wong dan Brown mengatakan evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Terus menurut Benjamin, evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan ada tidaknya perubahan yang terjadi pada anak didik. Dan sedangkan yang terakhir yaitu menurut Trost. Menurut Trost, evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Dari ketiga pengertian tersebut sudah kita gambarkan bahwa evaluasi itu adalah proses menentukan nilai dari suatu objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Ya, jadi evaluasi bisa dipahami bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai dari suatu objek berdasarkan kriteria tertentu, di mana objek di sini adalah siswa. Karena ini adalah evaluasi pembelajaran, maka objek di sini adalah hasil belajar dari siswa. Itu tentang pengertian evaluasi. Kita lanjut tujuan evaluasi pembelajaran. Ada beberapa tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu menilai ketercapaian tujuan. Jadi ada keterkaitan antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. Cara evaluasi ini biasanya akan menentukan cara belajar siswa. Sebaiknya tujuan evaluasi akan menentukan sebaiknya juga tujuan evaluasi ini akan menentukan metode evaluasi yang digunakan oleh seorang guru. Itu yang pertama. Lanjut yang kedua yaitu mengukur macam-macam aspek pembelajaran yang bervariasi. Jadi tujuannya yang kedua yaitu mengukur macam-macam aspek pelajaran siswa yang banyak sekali yang bervariasi. Terus yang ketiga yaitu memotivasi belajar siswa. Jadi yang ketiga ini adalah memotivasi belajar siswa. Evaluasi ini juga harus dapat memotivasi belajar siswa. Terus yang keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum.
Jadi tujuannya evaluasi juga sebagai dasar dari perubahan-perubahan kurikulum-kurikulum selanjutnya. Terus tujuan yang terakhir yaitu menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Itu tentang tujuan evaluasi pembelajaran. Terus lanjut ke fungsi. Fungsi evaluasi. Di sini fungsi evaluasi ada 4. Yang pertama, evaluasi itu berfungsi sebagai selektif, yaitu dengan mengadakan evaluasi ini, guru dapat mengadakan seleksi pada siswa dengan tujuan memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, atau untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tidak, atau juga untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa atau tidak. Jadi evaluasi selektif ini itu tujuannya untuk mengukur atau memilih siswa. Misal siswa ini pantas atau tidak mendapatkan beasiswa, itu ada evaluasi nanti untuk menentukan pantas tidaknya mendapatkan beasiswa. Terus yang kedua, ada evaluasi yang kedua yaitu evaluasi berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan siswa dan sebab-sebab kelemahan siswa. Jadi, fungsi evaluasi diagnostik ini agar guru itu bisa mengetahui kelemahan siswa dan sebab-sebab dari kelemahan siswa tersebut. Itu yang kedua. Dilanjut yang ketiga. Yang ketiga, evaluasi ini berfungsi sebagai penempatan untuk dapat menetapkan dengan pasti atau dapat mengelompokkan nama-nama siswa yang harus ditempatkan pada posisinya, maka digunakan suatu kegiatan evaluasi. Jadi evaluasi ini digunakan untuk mengelompokkan. Biasanya itu ada siswa yang pengetahuannya masih lemah dan ada siswa yang pengetahuannya itu cukup jauh. Jadi nanti dengan evaluasi ini maka dikelompokkan dan nanti proses pembelajarannya juga akan dibedakan. Dan nanti takutnya kalau dicampur antara yang lemah dan yang kuat dicampur, nanti takutnya yang lemah ini malah ketinggalan. Lanjut ke fungsi yang keempat. Evaluasi berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana suatu program hasil yang diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode belajar, kurikulum, sarana, dan sistem kurikulum. Jadi, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Jadi, nanti di sini evaluasi ini juga berfungsi sebagai sudah berhasil atau enggak pembelajaran di kelas ini misalnya. Kalau tidak berhasil itu apa penyebabnya? Kesalahannya itu apa? Faktor kesalahannya apa? Nanti bisa jadi metode pengajarnya atau sarannya atau sistem kurikulumnya. Jadi itu fungsi evaluasi. Dari penjelasan tadi, mulai dari pengertian, tujuan evaluasi sampai fungsi evaluasi, inilah alasan kenapa pelaksanaan evaluasi ada dalam pembelajaran. Itu dikarenakan sangat penting
Makanya dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa proses evaluasi ini sangat-sangat penting dalam proses pembelajaran. Makanya ada evaluasi dalam proses pembelajaran. Oke, kita lanjut yang kedua tentang evaluasi dalam kurikulum 2013. Di sini saya akan menjelaskan sekilas penilaian dalam kurikulum 2013. Dalam penilaian kurikulum 2013 itu penilaian autentik. Pengertian penilaian mengacu pada pengertian penilaian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 dan Nomor 81 Tahun 2013, di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengertian penilaian itu sama dengan pengertian asesmen, sehingga cuma hanya 3 kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk melihat perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran ini diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Dan hasil pengukuran ini itu berupa skor. Terus yang kedua, penilaian. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian ini adalah suatu proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran. Pengukuran tadi yang nomor 1 tadi, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Dan hasil penilaian ini itu berupa rapot. Jadi dari penilaian ini nanti hasilnya itu berupa nilai rapot. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Dan evaluasi di sini adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Hasil dan evaluasi. Hasil dari evaluasi ini adalah naik atau tidak naik kelas, lulus atau tidak lulus, remedial atau tidak remedial. Jadi nanti evaluasi ini yang menentukan siswa ini berhak naik kelas atau tidak naik kelas, dan berhak lulus atau tidak lulus, dan menentukan nanti dikasih remedial atau sudah tidak nanti evaluasi ini. Ada beberapa kunci dalam penilaian autentik ini, yaitu yang nomor 1 yaitu penilaian input. Penilaian input ini yakni menilai kemampuan awal siswa terkait apa yang akan dipelajari. Misalnya pretest, apersepsi, brainstorming itu. Terus yang kedua penilaian proses, yakni penilaian ini dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi di dalam nanti penilaian proses ini akan dilaksanakan dalam tengah-tengah proses pembelajaran. Terus misalnya menilai kesungguhan siswa, penerimaan siswa, kerjasama, kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan, penilaian antar sejawat, dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu penilaian hasil. Penilaian hasil ini yakni penilaian kompetensi siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Jadi penilaian hasil ini dilakukan setelah pembelajaran itu berlangsung, baru ada penilaian hasil. Jadi itu sekilas penilaian dalam kurikulum 2013. Kita lanjut ke
pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pembaruan-pembaruan yang ada dalam kurikulum Merdeka. Jadi, dalam kurikulum Merdeka ini ada dua istilah baru dalam penilaian, yaitu yang pertama yaitu asesmen formatif, dan yang kedua ada asesmen sumatif, di mana kedua istilah ini, asesmen ini, itu baru muncul ketika kurikulum Merdeka saja. Sebelumnya pada kurikulum 2013, kedua istilah asesmen ini itu belum ada. Namun pada intinya itu hampir sama dengan penilaian yang ada dalam kurikulum 2013. Agar kita lebih jelas, kita pahami tentang perbedaan antara asesmen sumatif dan formatif. Nah, asesmen formatif ini itu dilakukan saat proses pembelajaran unit atau bab kompetensi tertentu berlangsung. Jadi asesmen formatif ini dilakukan saat proses pembelajaran atau awal proses pembelajaran. Sedangkan yang sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran. Nanti pada akhir bab atau kompetensi itu baru asesmen sumatif. Terus yang asesmen formatif selanjutnya yaitu bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap bab yang tengah dipelajari. Jadi asesmen formatif ini bertujuannya yaitu mengetahui kemampuan siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari. Kalau sedangkan yang asesmen sumatif itu bertujuan mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Jadi kalau sumatif itu tujuannya apakah sudah paham atau belum siswa tentang pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan. Terus yang ketiga, asesmen formatif hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan dalam proses pembelajaran. Jadi nanti kalau sudah mengetahui kemampuan belajar siswa, dan nanti dalam proses belajar itu guru tinggal melakukan proses perbaikan. Terus kalau asesmen sumatif itu hasilnya menjadi bukti terkait tingkat penguasaan materi peserta didik. Terus yang terakhir, asesmen formatif, yaitu hasilnya tidak dipakai dalam menentukan nilai rapot. Beda ya. Kalau asesmen sumatif nanti hasilnya itu dijadikan nilai rapot. Nanti dijadikan nilai rapot untuk mempertimbangkan naik atau tidaknya kelas dan kelulusan. Itu bedanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mulai dari penjelasan yang pertama sampai penjelasan yang terakhir. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.